Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Guru di dalam video pembelajaran tentang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada bab 4 tentang sholat berjamaah. Kita lihat peta konsepnya adalah indahnya sholat berjamaah, mempelajari tentang memahami konsep tentang sholat berjamaah, kemudian mempraktikkan tata cara sholat berjamaah, membiasakan sholat berjamaah, dan nanti kita akan sama-sama menerapkan sikap demokratis, toleran, kebersamaan, kerjasama, dan akhlak terpuji yang lain dalam kehidupan. Tapi sebelum kita lanjut belajar, silakan bagi yang belum like, share, dan subscribe, ditekan dulu tombolnya ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai pembahasan tentang keutamaan dan ketentuan sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah menurut Imam Syafi'i adalah ketika beberapa orang yang melaksanakan sholat dipimpin oleh imam. Ketika salah seorang dari sekumpulan orang memimpin sholat mereka, maka itulah yang disebut dengan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat munfarid adalah dilipatkan 27 derajat. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berbunyi, An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fazzi bisab'in wa isrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hukum sholat berjamaah. Sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Kita perlu tahu bahwa hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Kita lanjutkan kepada ketentuan-ketentuan sholat berjamaah. Ada syarat sah sholat berjamaah, syarat menjadi imam sholat berjamaah, syarat menjadi makmum sholat berjamaah, jenis-jenis makmum, saf sholat berjamaah, dan halangan sholat berjamaah. Mari kita bahas satu persatu. Syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama, ada imam yang selaku pemimpin dalam sholat, dan makmum berniat untuk mengikuti imam. Sholat dikerjakan dalam satu tempat atau satu majelis, dan sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Artinya, gerakan makmum
mengikuti gerakan yang dilakukan oleh imam dalam sholat berjamaah. Syarat menjadi imam sholat berjamaah yaitu imam mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain, berakal sehat, balik, berdiri pada posisi paling depan, seorang laki-laki, dan tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Syarat menjadi makmum sholat berjamaah. Makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam. Dan hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya, imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dapat ditinggalkan, kemudian melakukan sholat sendirian atau munfarid. Faktor yang menjadi halangan tersebut adalah adanya hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah atau ke masjid, angin kencang yang sangat membahayakan, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, dan karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, seperti bawang, petai, dan jengkol. Pelaksanaan dan hikmah sholat berjamaah. Yang pertama adalah menghentikan pekerjaan sejenak sebelum masuk waktu sholat. Memperhatikan kesucian badan dan pakaian sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Bersegera menuju masjid untuk melaksanakan sholat ketika mendengarkan azan. Mengajak keluarga, saudara, dan teman melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mengumandangkan azan di masjid. Melakukan sholat sunnah rawatib maupun sholat sunnah lainnya. Menunggu iqamah berkumandang dengan memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah melaksanakan sholat berjamaah dimanapun berada. Hikmah dari sholat berjamaah adalah mempererat ukhuwah Islamiyah sesama kaum muslimin, menguatkan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan, melatih hidup disiplin, terhindar dari sikap egois, mengajarkan kepatuhan kepada pemimpin, menumbuhkan perilaku demokratis, dan lain sebagainya. Terima kasih. Itu dia materi tentang sholat jamaah. Kita akan lanjutkan pembahasan di lain waktu. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat sampai akhir hayat.